Freddy Budiman juga tampak tegar dan siap dihukum eksekusi mati. Bahkan ia malah mengucapkan syukur karena akan bertemu Tuhannya. Selain ke para petugas lapas, Freddy tentunya juga berpamitan pada keluarganya yang saat itu hadir. Freddy sungkem pada ibunya sembari meminta ampun karena selama ini telah merepotkan. Ia juga berpesan pada anak-anaknya untuk rajin sholat dan menjauhi narkoba. Dunia kriminal Indonesia kayaknya nggak asing nih dengan sosok yang satu ini. Namanya ramai diomongin di media tahun 2010-an. Ya, dia ini adalah salah satu gembong narkoba terbesar di Indonesia, Freddy Budiman. Bahkan saking kuatnya pengaruh dia di bisnis gelap ini, Freddy Budiman bisa-bisanya ngendaliin transaksi narkoba dari dalam penjara. Saya Anggi Puspariana, jurnalis Kompas.com. Jadi gini ceritanya. Freddy Budiman, dia ini adalah pria asal Surabaya, Jawa Timur, beragama Islam yang lahir pada 18 Juli 1977. Ia lahir dari pasangan suami istri Nanang Nurasiah. Semasa kecilnya, Freddy banyak menghabiskan waktunya di Jalan Kerembangan Baru 7, nomor 6A, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kerembangan, Surabaya. Tapi jangan salah ya, Freddy ini masa kecilnya sebenarnya sosok yang supel. Teman-temannya pun mengakui kalau Freddy adalah orang yang luas bergaul. Nah, salah satu hobi yang membuat Freddy memiliki banyak teman adalah permainan biliar. Dia biasanya bermain biliar itu sama teman-temannya di dekat rumah. Gak cuma hobi aja nih, Freddy ini katanya juga jago main biliar yang gak jarang dia menang taruhan. Karena dia ini orang yang terbuka sama orang lain, ya dia sih katanya suka traktir teman-temannya nih buat makan-makan dari uang hasil taruhan tadi. Jejak kriminal Freddy Budiman dimulai di kota Surabaya. Dia menjelma jadi seorang pencopet. Dan bukan sekedar pencopet biasa, Freddy tepatnya menjadi seorang bos copet. Ya, ia menjadi otak yang mengkoordinasi para pencopet yang beraksi di bus di kota Surabaya. Bertahun-tahun jadi bos copet, Freddy ini merasa nggak puas. 14 tahun malang melintang di jalanan Surabaya, Freddy akhirnya memutuskan pindah ke Jakarta. Ada tawaran bisnis baru yang lebih menjanjikan, keuntungan besar dan cepat. Ya, narkoba. Berbekal pengalamannya jadi bos copet, Freddy ini mulai mengembangkan bisnis barang haram itu. Ia mengawalinya dengan merekrut kawan-kawannya di bisnis narkoba yang ia jalaninya. Hingga akhirnya pada 2009, jejak narkoba Freddy tercium polisi. Untuk pertama kalinya, Freddy Budiman akhirnya ditangkap usai kedapatan memiliki 500 gram sabu-sabu. Atas kasus ini, dia pun divonis hukuman penjara selama 3 tahun 4 bulan. Namun nyatanya penjara tak membuat Freddy Budiman ini kapok. Setelah bebas, lagi-lagi Freddy berulah dalam kejahatan yang sama. Dia ditangkap untuk kedua kalinya karena memiliki 300 gram heroin, 27 gram sabu, dan 450 gram bahan pembuat ekstasi pada 2011. Bahkan kasus kepemilikan dan peredaran barang haram itu juga melibatkan anggota Polri, yakni Bribka BA, Kompol WS hingga AKPM. Atas perbuatannya inilah Freddy divonis 18 tahun penjara dan harus mendekam di LP Cipinang. Lagi-lagi tirai besi nggak bikin Freddy Budiman jerah, bahkan ia makin menjadi-jadi. Dari balik jeruji besi, Freddy ini bisa-bisanya tetap mengendalikan peredaran ekstasi. Bermodalkan telepon genggam, Freddy bisa mengatur peredaran narkotika bahkan hingga lintas batas negara. Hingga akhirnya tahun 2012, Freddy kembali membuat heboh. Kali ini kelakuan Freddy kian parah. Ia ketahuan mengimpor 1,4 juta butir ekstasi dari dalam penjara. Pil haram ini dikirim dari Cina pada 28 April 2012 dan tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada 8 Mei 2012. Ekstasi ini dibungkus dalam paket teh Tiongkok sebanyak 12 kardus.
Kasus impor 1,4 juta butir ekstasi inilah yang pada akhirnya membuat Freddy diganjar hukuman yang jauh lebih berat. Freddy Budiman divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tapi nggak tahu lagi apa yang ada di pikiran Freddy. Meski udah divonis hukuman mati, lagi-lagi Freddy tetap berulah. Pada April 2015 misalnya, dia diduga menjadi otak produksi narkotik jenis baru yang disebut CC4. Karena kasus ini, petugas pun memperketat pengamanan Freddy dengan memindahkannya ke tahanan Mabes Polri sejak April sampai Mei 2015. Sebelum dieksekusi mati, Freddy Budiman ini sempat membuat gempar publik. Kali ini bukan soal bisnis narkoba. Lewat koordinator Kontras saat itu, Haris Azhar, Freddy justru mengaku bukan bandar narkoba, melainkan operator penyelundupan skala besar. Sementara itu, bos Freddy ada di Cina. Ya, hal ini tentunya buat publik geger dong. Dalam sebuah pengakuan, Freddy ini bilang kalau setiap kali akan membawa barang masuk, Freddy ini lebih dahulu menghubungi polisi, BNN, dan Bea Cukai untuk kong kali kong. Ia bekerja sama dengan aparat untuk memperlancar jalan bisnisnya. Tapi benar atau tidaknya tidak ada kejelasan hingga saat ini. Yang jelas, ia mengaku kecewa karena aparat-aparat yang ia maksud sama sekali tak tersentuh oleh hukum. Kisah pertaubatan Freddy Budiman dimulai dari sebuah perenungan mendalam yang ia lakukan. Dia udah bergonta-ganti lapas, mulai dari lapas Salemba, Gunung Sidur, hingga akhirnya langkah Freddy berhenti di Nusa Kambangan yang menjadi lapas terakhir dalam hidupnya. Disitulah Freddy mulai berpikir atas apa yang selama ini diperbuat. Kisah pertobatan Freddy bermula saat dirinya mengikuti pengajian Ustadz Fatih Karim yang pada saat itu mengisi ceramah di dalam penjara. Untuk pertama kalinya, sosok Freddy Budiman ini menangis terseduh-seduh mendengar sang Ustadz bertausiah. Freddy yang seolah mendapat hidayah pun mulai berubah, memperbaiki dirinya. Mulai dari penampilan, Freddy Budiman yang dulunya memiliki rambut dengan jambul pirang, jelang eksekusi mati menjadi lebih sering memakai kopiah. Dia bahkan memelihara jenggot dan berpenampilan lebih rapi. Gak hanya penampilannya aja, sifat Freddy Budiman juga katanya banyak berubah ke arah positif. Kesehariannya jelang eksekusi, Freddy hanya beribadah dan membaca Al-Quran. Ia juga sempat menjalankan puasa Daud. Hari eksekusi semakin dekat. Pada 17 Juli 2016, malam hari Freddy mulai berpamitan dengan para petugas dan pembimbing kerohanian Islam di lapas Nusa Kambangan. Di situ Freddy berpelukan dengan satu persatu petugas lapas sembari meminta maaf. Freddy Budiman juga tampak tegar dan siap dihukum eksekusi mati. Bahkan ia malah mengucapkan syukur karena akan bertemu Tuhannya. Selain ke para petugas lapas, Freddy tentunya juga berpamitan pada keluarganya yang saat itu hadir. Freddy sungkem pada ibunya sembari meminta ampun karena selama ini telah merepotkan. Ia juga berpesan pada anak-anaknya untuk rajin sholat dan menjauhi narkoba. 29 Juli 2016 tibalah waktu eksekusi. Ditemani koordinator pembimbing kerohanian Islam selapas Nusa Kambangan, Hasan Makarim, Freddy pun berangkat menuju lokasi eksekusi yang berada di hutan. Waktu itu hujan turun cukup deras, petir menyambar tak karuan. Tak ada listrik, gelap gulita, senter hanya dipegang oleh petugas tertentu. Setelah hujan petir itu mereda, Freddy pun mulai memfokuskan pikiran, hati, dan doanya untuk kemudian dinaikkan ke langit yang paling atas. Sampai akhirnya tibalah dia di lapangan eksekusi. Freddy pun mulai mengucap kalimat tahlil, matanya fokus ke depan. Lantaran sesuai permintaannya, matanya tidak ditutup saat ditembak. Ia ingin melihat dosa-dosa yang selama ini dilakukan. Tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat,
tiba waktu Freddy Budiman menerima peluru timah yang mengarah ke tubuhnya. Dor! Peluru pun menembus dada Freddy hingga membuat mantan gembong narkoba itu jatuh tersungkur. Usai timah panas menerjang tubuhnya, Freddy segera dibawa ke Surabaya untuk dimakamkan di sana. Sesuai permintaan almarhum juga, jenazah Freddy juga dipakaikan kain ihram yang pernah dipakai keluarganya saat ibadah haji dan umroh. Perjalanan Freddy pun berakhir di tempat awal ia memulai aksi jahatnya, Surabaya. Pada hakikatnya, tak ada manusia yang ingin terus-menerus hidup bergelimang dosa. Suatu saat mereka pasti ingin berubah menjadi lebih baik. Tentu dengan cara masing-masing yang telah digariskan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti kisah Freddy Budiman, alangkah beruntung dirinya masih diberi kesempatan untuk berubah dan berpulang dengan keadaan bertaubat. Sekian episode kali ini. Bye.